Di antara kesalahan wanita, istri dalam masalah pernikahan, menuntut suami untuk membelikan sesuatu yang tidak mampu dia belikan, berupa barang-barang yang termasuk kebutuhan sekunder, pakaian-pakaian dan hadiah-hadiah yang tidak urgen, yang membutuhkan pengeluaran biaya yang banyak. Kemudian di antara kesalahan istri, menyebarluaskan cerita percekcokan dan rahasia suami istri, khususnya menyangkut hubungan ranjang di antara keduanya. Yang ke-12, jatuhnya istri ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang, padahal dia bermaksud kebaikan, seperti berpuasa sunnah tanpa seizin suami, atau mengizinkan seorang masuk ke dalam rumahnya tanpa seizin suami. Bab berikutnya, ya, ini insyaallah ringan, kesalahan-kesalahan seputar pernikahan. Yang pertama, enggan untuk menikah dengan alasan studi dan mempersiapkan masa depan secara ekonomi hingga akhirnya terlambat menikah. Ya, tinggal dia sendiri yang belum menikah, sementara saudari-saudarinya, teman-teman putrinya sudah menikah semua. Lalu tidak ada pria yang mau menikahinya karena umurnya sudah tua, dan ini banyak terjadi. Yang kedua, kesalahan kedua, ceroboh dalam memilih suami. Misalnya dia setuju menikah dengan orang yang suka berbuat maksiat, fasik, atau meninggalkan sholat hanya karena lihat status ekonominya, sosialnya, atau titelnya, atau karena orang tersebut orang kaya. Kesalahan ketiga, memahalkan mahar, mas kawin. Hal ini bertentangan dengan ajaran syariat, karena pernikahan yang paling berkah adalah pernikahan yang paling ringan maharnya. Khairus sadaq aisaruhu. Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Berikutnya, poin yang keempat, melakukan hal-hal berbau bid'ah dalam pernikahan, seperti tukar cincin, yaitu si pria peminang memakaikan cincin di tangan wanita yang dipinangnya, yang biasanya tertulis di situ nama si pria. Ini adalah adat istiadat orang-orang Nasrani, ya, tukar cincin. Ini haram hukumnya, ini bid'ah. Yang berikutnya, mewajibkan calon suami untuk membawa syabakah, yaitu sejumlah harta berupa emas dan yang lain sebagainya untuk mengikat calon istri. Sama, ini termasuk bid'ah yang dibuat-buat pada masa sekarang. Yang keenam, memaksakan diri untuk mengadakan acara resepsi di tempat-tempat mewah atau di hotel-hotel, di mana di sana terjadi israf berlebihan dalam makanan dan minuman. Ketujuh, pergi ke salon kecantikan untuk mencukur bulu tubuh. Ini mungkin enggak, ya. Tapi kalau di Saudi ini sering terjadi, ya. Karena wanita Arab juga terkadang mereka ada banyak bulunya dan mereka ingin dicukur, dan hukum mencukur bulu-bulu badan tidak apa-apa sebenarnya. Tetapi yang jadi masalah akhirnya aurat mereka dilihat oleh wanita-wanita yang tidak perlu. Kita tidak boleh memperlihatkan aurat kita kepada wanita, sama wanita enggak boleh. Kecuali dalam rangka darurat, misalnya berobat dan yang lainnya. Yang kedelapan, mengenakan tasriyah pada malam resepsi, yaitu gaun pengantin putih panjang yang mahal harganya, dan terkadang juga dipadukan dengan sarung tangan dan kaos kaki serba putih. Ini semua adalah kebiasaan orang-orang Nasrani. Kita tidak boleh memakainya karena di sana ada unsur tasyabbuh, meniru wanita-wanita kafir. Selain juga ada unsur israf, berlebihan, tabzir, dan bermegah-megahan. Yang kesembilan, memeriahkan acara resepsi pernikahan dengan musik dan tari-tarian dengan nada-nada syaitan, dan mengundang para penyanyi pria dan wanita atau kelompok wanita khusus, ya, untuk menabuh gendang atau rebana. Semua ini haram hukumnya, tidak boleh dilaksanakan. Yang boleh hanyalah nasyid-nasyid tanpa alat musik, yang tidak mengandung kata-kata jorok atau kata-kata yang tidak mencerminkan rasa malu. Dan ini pun hanya khusus untuk kaum wanita saja. Kemudian yang ke-10, memajang kedua mempelai di pelaminan yang diletakkan di depan para tamu undangan. Dan ini jelas haram, di mana para kerabat suami dan istri hadir lalu mengucapkan selamat dan berjabat tangan dengan mempelai wanita. Bahkan juga kadang melakukan dansa. Ini semuanya haram